Perkenalkan, saya Lexna Nail Alani dan di samping saya ada Mbak Ma'atu Salihah sebagai orang yang diwawancarai. Maaf sebelumnya Mbak Ma'atu Salihah telah meminta waktu sampingan ini. Di sini saya akan menanyai pada seminar tentang masalah perhitungan jodoh. Ini ya Mbak Ma'atu Salihah. Di sekitar lingkungan kita atau di sekitar lingkungan pesantren itu kan biasanya Pak Yai dan Bu Nyainya itu kan menjodohkan santrinya dengan menentukan kecocokannya yaitu dengan cara menghitung pasangannya. Nah, terus apabila terjadi tidak kecocokan, maka salah satu jalan keluarnya yaitu dengan bermusyawarah. Apakah sebaiknya bermusyawarah? Apakah sebaiknya itu namanya dirubah dengan menambahnya atau menguranginya? Nah, terus pertanyaannya gini, apakah boleh merubah nama untuk mencocokkan jodoh? Gimana silahkan? Ya gini ya Mbak Reza, perhitungan nama dalam hitungan jodoh itu diperbolehkan. Namanya itu bisa langsung diganti dengan merubah atau mengganti nama. Apakah ada syarat-syarat dari mengubah nama itu? Ya syaratnya ya cuma itu pas nama diganti dengan nama yang baru, kemudian di nama baru disebut ketika pas akad berlangsung. Jadi perlu apa tidak mengubah namanya di KK, di KTP, di akte, itu perlu apa enggak? Ya syaratnya cuma itu. Jadi kalau masalah itu nggak perlu disantumkan lagi ke KK. Berarti tidak perlu. Ya. Kalau di undangan gitu, undangan pernikahannya Ya nggak perlu kan. Yang terpenting itu kan pas menggantinya pada waktu akad berlangsung saja. Berarti saat akad berlangsung, Ya, ya. Ya terus apakah kan gini biasanya saat penggantian nama itu kan perlu diakikoi lagi, ya. Nah kalau ini kan mengganti namanya kan saat akad saja. Nah ini apakah perlu diakikoi lagi apa nggak perlu? Ya nggak perlu karena ya pas itu masalahnya yang itu kan nggak perlu disatukan lagi kakaknya. Nah masalah akikoh itu juga nggak perlu untuk mengakikoi ulang. Terus gini, perhitungan jodoh ya. Gimana cara mengetahui kecocokan jodoh? Bagaimana cara menghitungnya? Gitu. Ya gini Mbak, seperti perhitungan jodoh yang diijazahkan ijazah nadom dari Yai Haji Muhammad Jamal Ahmad. Nadomnya begini ya Mbak, sururun wa husnun wa istima'un wa firqatun wa yusrun wa asrun nasabun wa afiyah. Nah itu maksud nadomnya itu gimana Mbak? Gini, surur itu yang berarti bahagia, husnun sedih, wastima'un kumpul, wa firqatun pisah, wa yusrun gampang, wa asrun sulit, wa sakmun celaka, afiyah sehat. Itu Mbak. Terus boleh tahu nggak cara menghitungnya itu gimana? Cara menghitungnya gini ya, kayak permasalahan namanya Seumpama seumpama gini, ada mempelai putri itu namanya calonnya itu Siti Aminah dengan Muhammad Ilham. Gini caranya, namanya ditambah Siti Aminah Muhammad Ilham. Jadi kan ada 10. Ketika sudah terjumlahkan, kemudian kalau
lebih dari 8 itu dikurangi dengan 8. Jadi 10 dikurangi 8 ada 2 ya. Kemudian gini, sururun wa husnun kan ada 2. Husnun kan sedih itu kan berarti nggak cocok. Terus setelah itu kan nggak cocok kan jalan keluarnya kan dirubah namanya. Yang asalnya namanya Muhammad Ilham kemudian diganti dengan Ahmad Ilham gitu ya. Ini Siti Aminah Ahmad Ilham kan ada 9 dikurangi 8 1 itu apa? Surur. Dan ya itu caranya kayak gitu kan. Oh, caranya berarti dijumlahkan namanya tadi. Terus kalau seumpamanya lebih dari 8 ya itu dikurangi ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 8. Kalau lebih dari 8 dikurangi berapa? Ya. Apakah ada cara lain dari selain ijazahnya Abah Jamal? Ya ada. Oh, kayak gini, kalau biasanya kan orang Jawa Ya. hitungnya itu dengan cara apa? Weton. Ya, itu bagaimana? Dan kayak itu hitungan waktu itu masalahnya seperti pendapatnya Mbah Mun atau biasa disebut Cak Nun. Itu gini, tidak beliau itu nggak meremehkan adanya hitungan waktu. Karena hitungan waktu itu sudah ada pada sejak dahulu. Sudah berapa beliau itu orang Jawa itu meyakini bahwasannya itu perilaku gini terus nasibnya begini, itu sudah paten ilmunya begini. Tetapi beliau itu saat itu juga enggak menyarankan untuk terikat pada hitungan waktu tersebut, karena itu seolah-olah kan takdirnya dari Allah, padahal itu enggak takdir pasti. Terus bagaimana cara menyikapi orang yang mempercayai weton-weton itu? Bagaimana cara menyikapi orang yang mempercayai hitungan weton? Jika orang mempercayai itu, dia kan faktanya tidak cocok dengan itu pribadi dengan Jawa. Anda itu bisa mengatasinya dengan selalu berbuat baik, terus contohnya itu kayak istrinya saat itu hubungan dia itu kan aslinya nggak cocok, kemudian beliau terus berbuat baik padahal itu aslinya kan hitungannya kan nggak cocok, terus beliau selalu berbuat baik, terus dia bisa baik terus. Oh, berarti caranya beliau itu dengan melakukan perbuatan yang baik-baik untuk jadi tidak meremehkan pada hubungan hitungan rokon, tapi juga tidak membenarkan kepercayaan itu, maksudnya tidak percaya sepenuhnya pada hitungan itu. Terus menurut sampeyan ini baikkan hitungan yang tadi itu pakai nazam atau yang ini weton? Ya, kalau menurut saya ya baik yang nazam, karena itu kan sudah ijazah dari guru. Biasanya kan kalau orang Jawa, orang awam itu kan nggak tahu ya yang nazam itu. Biasanya kan pakai weton. Nah, berarti itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berarti intinya itu nggak apa-apa, cuma jangan terlalu jangan terlalu berlebih untuk mempercayai hal itu, hanya untuk mengetahui saja. Biasanya gini, orang tua itu katanya kalau nggak percaya sama fotonya nanti akan celaka gitu gimana? Ya itu aslinya ya kayak gitu, itu cuma keyakinan saja. Kalau yakin seperti itu nanti bisa
Jadi semua itu tergantung pada keyakinan dan kebijaksanaan diri masing-masing. Gitu. Kalau orang tua masih meyakini akan hal itu gimana? Ya, kalau orang tua itu masih meyakini, itu disuruh untuk beristihad untuk sesuatu yang baru. Maksudnya itu ya, mohon untuk dibilangin atau mohon kepada Allah. Justru itu akan menjadi perjodohan yang harmonis. Nggak dibilang yang tidak harmonis, yang itu hitungan waktu itu kan katanya kan kalau celaka kan nggak harmonis. Itu lebih ke mohon pada Allah, nanti lebih baik malah harmonis. Kalau misalnya ini udah menghitung jodohnya apa belum? belum nampak jodohnya. Berarti dari kesimpulan itu ya, perhitungan nama dalam hitungan jodoh itu diperbolehkan, ya, bolehkan dengan syarat merubahnya itu saat akad berlangsung, tidak perlu mengubah kakak, akte atau diakui lagi. Tetapi perhitungan weton itu bertentangan dengan ajaran agama. Ya, jika kita berkeyakinan bahwa perhitungan weton itu akan meramal masa depan, itu ya menyalahi agama. Tapi kalau kita meyakini weton itu hanya untuk menjaga-jaga ya, untuk mengetahui psikolog itu ya nggak apa-apa, intinya ya boleh-boleh saja, jangan berlebih. Nggak sepenuhnya percaya sama adanya hitungan tadi. Yang penting kita percaya hanya pada Allah, cuma hanya untuk menjaga kehati-hatian. Itu saja. Apa ada pesan yang mau disampaikan Mbak Zari? Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.